Ya, sekali lagi selamat datang buat sahabat kami, Pendeta Edi dan Ibu Mida. Ya, look forward untuk mendengar kesaksian kalian dalam perjamuan kudus hari ini. Ya, dan selamat datang juga bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami semuanya. Kiranya hari ini kita boleh berfellowship dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Amin. Ya, dan tadi saya mau menyanyikan sebuah lagu. Ya, tapi saya jadi insecure dengar suara Pak Yudi. Ya, jadi nggak usah lah ya. Daripada tadi udah bagus, jadi jangan dirusakkan. Semangat melihat anak-anak muda kita terus bertumbuh, ya, dan semangat juga untuk lihat orang tua kita semua terus mau belajar menjadi orang tua yang lebih baik dan menikmati setiap hal-hal yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Selamat datang juga bagi kita yang baru pulang dari liburan. Ya, dan ya terus terang kami belum liburan ini. Ya, baru nih minggu terakhir baru mau liburan ya. Jadi kita sekaligus mengunjungi jemaat di Penang, di Pineng minggu depan ya. Jadi kami tidak ada di sini, kami akan ibadah bersama dengan jemaat kita di kota Pineng. Atau mau ikut semua? Biar sekalian kita retreat ya. Hari ini kita belajar bersama-sama. Tema kita di bulan ini adalah The Righteous will never be forsaken. Tidak akan pernah ditinggalkan. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Tema ini diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-25. Saya berharap jemaat kita semua semangat untuk bisa bersatu teduh dari kitab Mazmur. Dan banyak sekali akan mengingatkan kita tentang bagaimana perasaan orang yang dekat dengan Tuhan dan hidupnya benar. Amin. Ini adalah kesaksian Daud. Di dalam Mazmurnya dia tuliskan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi piwa. Sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini kesaksian Daud. Kita tahu bahwa berarti kita yang membaca firman, kita tahu bahwa apa arti dia tidak pernah ditinggalkan. Karena kita tahu bahwa hidup Daud tidak selalu mudah. Dia tidak selalu di atas. Dia bahkan sering di bawah. Dia pernah harus berpura-pura gila demi nyawanya. Dia biarkan air liurnya keluar. Rambutnya acak-acakan. Bajunya lusuh. Supaya dia tidak ditangkap oleh musuh. Dia pernah harus menjadi pelarian politik. Karena dia dibenci oleh Saul. Dia pernah mengalami banyak peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dia pernah berapa kali hampir dibunuh. Dan banyak kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Tapi kenapa dia bisa bersaksi bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta roti. Artinya adalah keyakinan Daud adalah ketika orang itu benar, maka hidupnya bukan hanya dia yang dijamin, tetapi anak cucunya pun dijamin Tuhan. Inilah keyakinan seorang Daud. Dua kata yang kita mau bedah hari ini dari tema kita, yaitu yang pertama adalah orang benar. Orang benar itu bahasa aslinya adalah sadik. Sadik. Sadik artinya lurus atau setia pada standar. Sadik karena dia masih kecil. Kalau udah besar, kakak. Oh, itu adik. Sadik berarti lurus dan setia pada standar. Makanya orang benar disebut dengan orang benar, mereka menjadi orang benar. Sadik artinya adalah dari perspektif masa lalu, dari perspektif masa itu, apa yang terjadi adalah mereka sebagai orang yang mengikut Tuhan itu betul-betul dipastikan untuk diajar Taurat. Dibimbing dengan firman Tuhan. Dan mereka ada standarnya.
Nggak asal-asalan. Nggak bisa mereka hanya berdasarkan perasaannya. Oh aku benar, aku udah lakukan ini. Nggak bisa. Mereka harus ngikutin apa standarnya. Karena itu mereka sebagai orang Yahudi itu suka diberikan standar. Kenapa? Mereka tahu bahwa dengan begitu aku ikutin. Aku tahu saya lurus atau tidak. Karena kita pikir kita lurus, padahal enggak. Kita lagi melenceng. Kenapa? Karena enggak ada standarnya. Bagi mereka di perjanjian lama standar itu sangat jelas. Yaitu ikuti hukum Taurat. Oke, ada berapa? 613. Berapa perintahnya? 365. Berapa larangannya? 248. Ini standar. Kamu dalam Tuhan harus memberi. Oke, berapa persen dari penghasilanku? 10%. Oke, mereka suka dengan standar itu. Kenapa? Karena dengan begitu mereka tahu saya benar atau tidak di hadapan Tuhan. Mereka menyukai standar Tuhan. Hari ini dengan kita mengikut Tuhan, kita juga punya standar. Jadi jangan sampai kita berasa bahwa kita benar, tapi ternyata tidak benar. Bayangkan hari ini kalau kita yang masih muda, lalu kemudian ketika nanti kita tua, kita baru sadar. Kenapa ini terjadi dalam keluargaku? Kenapa ini terjadi kepada anak cucuku? Karena ternyata hidup kita waktu muda tidak benar. Hari ini anak-anak kami, adik-adik kami, kehidupan kalian hari ini menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kalian nanti. Kebenaran kita hari ini menentukan apa yang akan terjadi 7, 10, bahkan 20 tahun mendatang. Tidak akan pernah ada ruginya kita ikut Tuhan. Amin. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita hari ini punya standar yang berbeda untuk hidup benar. Hidup benar standarnya jelas. Firman Tuhan. Kita hari ini punya perjanjian yang baru dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Orang benar itu lurus hidupnya. Tulus hatinya. Itu udah pasti. Ya, dia suka memberi, dia suka menolong, menghidupi karakter Yesus senantiasa. Terus mau mengenal Tuhan. Terus mau mengetahui standarnya Tuhan dan senantiasa menguji dirinya apakah dia masih berada di dalam standar itu. Dan itulah hidup benar. Tidak mudah terombang-ambing. Hari ini lurus, lalu ikut orang belok. Hari ini lurus, terpengaruh sama orang lain, belok. Akhirnya kita sering melenceng hidup kita. Sadik artinya dia setia kepada standar. Hidupnya lurus. Dia mau lurus di hadapan Tuhan. Orang benar ini, sadik ini, dia tidak ne'ezef. Artinya dia tidak ditinggalkan. Nah, apa arti ditinggalkan di sini? Ini arti ditinggalkan. Dalam perspektif orang Yahudi, kalau ne'ezef artinya azaf. Kalau azaf itu berarti seperti tembok yang runtuh dan tidak dibangun kembali. Ditinggalkan begitu saja. Jadi setiap mereka lihat ada tembok pernah runtuh dan enggak pernah dibangun lagi. Nah itu azaf. Ne'ezef. Atau kondisi di mana domba dibiarkan begitu saja di tengah-tengah serigala. Itu azaf. Ne'ezef. Ini adalah pandangan mereka. Jadi setiap mereka mendengar kata azaf, itu bayangan mereka adalah seperti tembok yang runtuh gak dibangun lagi, atau domba yang dibiarkan di tengah-tengah serigala. Gitu ya, azaf. Kalau kita bilang hajab. Gitu. Hajab lah dia gitu ya. Nah ini yang terjadi. Tetapi kesaksian ini ketika di perjanjian baru ini mulai agak aneh. Kita mulai lihat kata-kata ini, orang benar tidak ditinggalkan. Kemudian domba di tengah serigala. Kita ingat peristiwa ini. Ketika Yesus disalib, ternyata ada satu orang benar yang justru merasa ditinggalkan. Lalu kenapa
Kenapa Daud kok bisa merasa bahwa orang benar tidak ditinggalkan? Di Mazmur 22 ayat 1. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah kata-kata yang diulangi oleh Yesus ketika dia disalib. Dan Mazmur sendiri, Daud juga yang nuliskan bahwa dia bilang bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan bahasa yang digunakan sama, azaf tani. Azaf lagi. Tadi dibilang orang benar tidak ditinggalkan. Tapi kok yang ini orang benar ditinggalkan? Kenapa ini terjadi? Daud diberikan kemampuan oleh Tuhan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Dia raja pada waktu itu. Ketika dia menulis Mazmur ini, dia diberikan hikmat oleh Tuhan supaya dia mengetahui bahwa suatu hari akan ada orang benar, supaya kita tidak ditinggalkan, supaya kita tidak be forsaken. Dia ditinggalkan. Inilah konsep substitusi. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang ada di ruangan ini, semua orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus, Kristen, sebenarnya kita adalah orang-orang yang layak untuk ditinggalkan. Atas dosa yang sudah kita lakukan. Atas melencengnya hidup kita. Atas hal-hal yang kita rasa bahwa kita lah yang paling benar dalam hidup kita. Atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita layak untuk ditinggalkan. Tetapi Daud dari awal sudah menubuatkan di dalam kitab Mazmur ini bahwa suatu hari akan ada satu orang supaya kita tidak ditinggalkan. Dia memikul semuanya dan dia benar-benar ditinggalkan. Dan ini ditulis kembali di kitab Injil. Ketika Yesus disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini menarik karena kata yang digunakan bukan azaftani, tetapi dia menggunakan kata sabachthani. Itu adalah bahasa Aram, bahasa Yesus sehari-hari yang dibiarkan di dalam tulisan Injil, tidak di dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Aram. Dialek Aram, sabachthani. Sabachthani dari kata sebak. Sebak beda dengan azaf. Azaf ditinggalkan karena benci. Kata azaftani itu lebih kepada kata taatani. Taatani artinya ditinggalkan karena benci. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang punya anak, kita pasti pernah merasakan meninggalkan anak kita dengan sengaja. Betul ya? Contoh apa? Kalau dia sudah SD, SMP, kita akan biarkan dia sekolah. Kita tinggalkan dia di sekolah. Ada orang tua yang ikut menemani? Hari pertama saja, itu pun TK. Masa kok TK kita temani, SD pun gitu. Karena papa sayang sama kamu nak, papa akan ikut kamu. Temani. Guru pun grogi kan. Kok ada muridku ganteng kali gitu. Gak fokus jadi gurunya. Lalu kita semua tugas-tugas anaknya kita kerjain. Enggak bisa begitu. Kita akan ada masa kita akan sabachthani. Kita tinggalkan dia karena ada tujuannya. Itulah sabachthani. Tapi betul-betul ditinggalkan. Secara fisik gak bisa sama. Kita tinggalkan dia karena ada tujuan. Bukan karena benci. Ada orang yang seperti itu. Dia meninggalkan karena dia benci. Saya pernah baca di koran. Mulai hari ini pengumuman. Mulai hari ini saudara ini bukan anak kami lagi. Pernah baca itu? Iya. Bukan anak kami lagi. Jadi segala hal-hal yang berhubungan dengan beliau bukan tanggung jawab kami. Dan harta warisan tidak ada urusan lagi dengan dia. Ini kan ditinggalkan karena benci. Puji Tuhan.
Yesus ketika dia menanggung semuanya, dia berasa bahwa itu sabachthani. Inilah hal yang justru kita juga harus alami dalam hidup kita. Kita juga akan alami sebagai pengikut Yesus. Ingat ya, apa yang Yesus alami, kita harus alami kalau mengikut dia. Tapi percayalah bahwa kalau terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, itu bukan karena Tuhan benci kepada kita. Tetapi karena ada tujuannya. Ada hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dia akan meninggalkan kita, tapi itu bukan forsaken yang azafthani. Ini bukan neazaf gitu. Jadi kita lihat bahwa ada perbedaan. Ditinggalkan yang azafthani atau yang sabachthani. Kita ikut Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal tantangan dalam hidup kita. Pasti. Tidak pernah dijamin bahwa kalau kita bangun seperti tembok tidak akan pernah runtuh. Dia akan runtuh, tapi bersama Tuhan kita akan bangun lagi lebih megah. Dan tidak ada janji, kalau kamu ikut Tuhan, maka tidak ada serigala. Banyak serigala justru. Matius 10 ayat 10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 2 kali di kitab Injil ini dituliskan. Ini kepada 12 murid, yang satu lagi kepada ketika Yesus mengutus 70 murid. Dan dia bilang bahwa aku utus kamu seperti domba tengah serigala. Murid-murid dengar itu, mereka seperti loh, ini azab ini. Tapi ingat kata kerjanya. Kata kerja yang digunakan adalah kalau kata kerja yang neazaf itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu adalah enkatalepo. Tetapi dalam bahasa ini ketika diutus ke tengah serigala ini dia nggak gunakan kata itu, tapi dia gunakan kata apostelo. Artinya apa? Kalau yang diutus, kalau yang ditinggalkan, enkatalepo artinya adalah dibiarkan gitu saja. Tetapi kita ini menjadi murid Yesus, bedanya apa? Kita apostelo. Serigala itu tetap ada, tapi ada Yesus bersama kita. Ada Roh Kudus menyertai kita. Bayangkan, jadi hari ini jangan bayangkan kita jadi domba, terus semuanya domba gitu. Domba, kucing, apa lagi? Ada kucing Angora, kucing Persia, yang lucu-lucu semua gitu. Kemudian kodok kawan kita mungkin. Gak ada serigalanya. Dia bilang enggak, akan ada serigalanya. Tapi bedanya serigala tuh gak pernah berani menerkam kita. Itu sadik. Itu orang benar. Gak bisa dia terkam kita. Runtuh memang. Kita punya tembok. Tapi kita akan bangun kembali bersama Tuhan. Kapan terakhir kamu merasakan bahwa ini tembok mulai goyang ini? Karena secara ekonomi mulai goyang kita punya tembok. Karena secara persahabatan mulai goyang kita punya tembok. Kadang di dalam keluarga kita mulai goyang kita punya tembok. Kadang dalam pernikahan mulai goyang kita punya tembok. Kadang dalam tetangga kita goyang temboknya. Banyak hal yang terjadi, gak apa-apa. Itu bisa terjadi. Tapi kita percaya bahwa selama hidup kita benar, itu kuncinya. Selama hidup kita benar, percayalah, dalam Tuhan tembok ini bisa dibangun kembali. Sama dengan serigala, serigala itu tetap ada, banyak malah. Coba lihat kiri kananmu. Bukan, itu bukan serigala, men. Itu saudaramu, tolong bedakan. Supaya kita bisa bedain mana serigala mana enggak ya. Tapi satu hal yang wajar ketika dalam perjalanan kita akan ngalamin yang disebut dengan hidup di tengah-tengah serigala. Tapi ingat, kita utusan Tuhan enggak? Kalau kita utusan Tuhan, selama kita apostelo, jangan takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu.
Tapi ingat, selama kita apostelo, kita diutus oleh Tuhan. Di tempat kerja, kita diutus loh. Ini bukan hanya bicara tentang kita diutus kalau kita pergi mission team, baru diutus. No. Dalam perspektif Yahudi, apapun yang kita lakukan itu ibadah. Itu pengutusan. Di tempat kerja kita diutus. Di tempat kuliah kita diutus. Di sekolah kita diutus. Hidup kita perlu benar dan harus benar menjadi sadik dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan. Di keluarga pun kita diutus. Karena itu kita jaga setiap kata-kata kita. Kita jaga pikiran kita. Kita jaga perbuatan kita. Semua untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu melihat. Ada amin? Nah, berarti supaya apa? Ibrani 13 ayat 5 menyebutkan. Nah, ini katanya sama. Enka taleipo. Ini yang ne'azaf kalau perjanjian lama. Dia bilang, jangan kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah tujuannya. Bahwa dari awal sudah dinubuatkan bahwa hidup orang benar itu tidak akan pernah forsaken. Tidak akan pernah ditinggalkan. Tapi gimana caranya? Padahal kita ini layak ditinggalkan. Dari mana kita bisa hidup benar? Karena Yesus mati di atas kayu salib. Dia melakukan semuanya. Karena Yesuslah semua ini. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di tengah serigala pun, kita tahu bahwa kita diutus. Tantangan-tantangan dalam hidup kita, gak apa-apa. Itu akan melatih kita untuk terus bergantung kepada Tuhan kita. Menarik. Dia hubungkan dengan jangan menjadi hamba uang. Karena salah satu yang membuat orang merasa ditinggalkan ketika gak ada uang. Betul? Ketika gak ada makanan, gak cukup makan dan minum, kita akan merasa ditinggalkan. Ketika pekerjaan kita ada masalah, kita akan merasa ditinggalkan. Ketika suami kita berjalan lebih cepat, kita merasa ditinggalkan. Ada banyak faktor dalam hidup kita merasa ditinggalkan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena poin pertama saya adalah dari ayat 25, orang yang tidak ditinggalkan karena dia yakin dia selalu dalam perlindungan Tuhan. Poin pertama saya adalah protecting. Orang benar itu mengerti dan mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup dia. Karena itu dia gak takut kalau melayani. Bulan ini fokus kita tentang pelayanan. Secure servants. Pelayanan yang merasa aman dalam Tuhan. Masalahnya adalah kita sering merasa gak aman. Kenapa? Karena kita berasa bahwa ada masalah terjadi. Terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Itu yang membuat kita akhirnya tidak betul-betul mengalami perlindungan dari Tuhan ini. Kita gak ngalamin bahwa kita baru berasa aman kalau kita jadi domba, gak ada serigalanya. Masalah kita ikut Tuhan selalu paradoks. Kalau seperti itu ikut Tuhan, di mana serunya? Gak ada gregetnya. Justru kita ikut Tuhan, kita tahu bahwa ada serigala. Tapi karena kita di dalam Tuhan, serigala tidak akan pernah berani bahkan mendekati kita. Dia hanya ngancam-ngancam aja. Tapi dia tidak bisa menyakiti kita. Seberapa hari ini kita meyakini hal ini? Masalahnya adalah manusia kecenderungannya sering merasa cemas dan takut. Karena itu di Matius 6, Tuhan Yesus mengajarkan, jangan khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Tentang kebutuhan pokok, jangan khawatir.
Itu kata Tuhan. Tapi masalahnya, kita sering khawatir. Ini tadi yang dibilang oleh Pak Yudi. Saat ada penemu pada tahun 2013, ini mulai viral tahun 2013. Ada buku judulnya Scarcity. Why having too little means so much. Mengapa punya sedikit itu sangat bermasalah. Ini ditulis oleh dua orang bernama Sendil Mulainathan. Dia pakar ekonomi perilaku dari Harvard University di Chicago, Amerika Serikat. Dan satu lagi bernama Eldar Shafir, pakar psikologi dari Princeton University. Dari namanya kelihatan dia orang Maryland. Mereka berdua kerjasama dan dalam penemuannya mereka menemukan bahwa manusia itu kecenderungannya akan jatuh ke dalam pola pikir kekurangan. Scarcity mindset. Dan ini terjadi kepada semua kalangan. Jangan pernah pikir bahwa, rasa kekurangan itu hanya terjadi sama orang sederhana. Enggak. Orang kaya pun bisa merasa kekurangan. Bisa mengalami yang namanya kelangkaan. Scarcity. Dan dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa akhirnya itu mempengaruhi. Jadi karena pola pikirnya terpengaruh, dia selalu berasa bahwa kurang. Maka apa yang terjadi adalah dia akan mengalami kecemasan. Dia akan takut mengalami kekurangan. Akhirnya gara-gara inilah ada istilah scarcity giving. Jadi akhirnya orang itu memberi seadanya karena dia takut kurang. Jadi kenapa orang memberi seadanya? Karena dia takut kurang. Penelitian di gereja apa yang terjadi adalah ketika orang menahan pemberiannya kepada Tuhan karena scarcity mindset. Karena dia takut kurang. Dia tidak ngalamin protecting tadi. Dia ngalami bahwa kalau orang benar itu pasti dilindungi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang ini standarnya, lakukan. Tapi karena scarcity mindset, dia tahan. Karena itu ada dua orang ini. Satu penulis buku bernama Oswald Chambers. Dia bilang, dalam bukunya dia tuliskan, prioritasmu haruslah Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, dan Tuhan yang ketiga. Sampai seluruh hidupmu terus menerus berhadapan muka dengannya. Terus prioritaskan Tuhan dalam hidup kamu. Rasakan perlindungannya. Karena kamu terus hidup dalam scarcity mindset, maka apa yang terjadi adalah kamu ingin melindungi dirimu sendiri. Jadi seperti domba di tengah serigala dan hanya mengandalkan kekuatan kita, gimana bisa? Tapi karena scarcity mindset, kita berasa bahwa inilah jalannya. Yang penting ku hindari aja serigalanya. Akhirnya kita gak pernah mengalami pengutusan dalam Tuhan. Hanya protecting, penjagaan, perlindungan Tuhan itu jauh dari kita. Karena bukan itu yang paling utama. Karena orang yang akan mengalami protecting adalah orang yang prioritas Tuhan dalam hidup dia. Sekarang kenapa itu terjadi? Bukan karena hatinya jelek. Bukan karena hatinya gak mau cari Tuhan. Bukan karena dia gak mau mengasihi Tuhan. Tetapi mindsetnya yang dibajak. Dia berasa bahwa kalau aku lakukan ini maka aku akan kurang. Ada anonim Kristen modern berkata, jangan memberi kepada Tuhan seadanya. Seolah-olah dia adalah penerima sumbangan sisa. Berikan dia yang terbaik. Karena dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Putra tunggalnya. Hari kita ada di sini. Karena kita diingatkan bahwa Tuhan mau melindungi kita. Tapi ingat, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang sadik. Orang yang hidup benar. Yang tidak dipengaruhi oleh pola pikir kekurangan. Tapi selalu merasa, dia tahu kapan merasa cukup. Supaya hidupnya berkelimpahan. Amin. Orang yang scarcity mindset kira-kira digambar seperti ini. Dia selalu berasa kurang. Dia ngalami ketakutan. Suka ngomong, stres aku. Padahal baru beli mobil gitu, stres aku. Terus dibilang bahwa, aduh aku takut sekali loh. Aduh kayaknya gak bisa ya.
Kayaknya nggak bisa ya, banyak kecemasan terjadi. Padahal lihat bajunya. Dia punya segalanya. Di dunia dia punya segalanya. Tapi dia tetap tidak bahagia. Lihat wajahnya. Orang yang nggak benar, dia akan gampang dipengaruhi untuk memiliki pola pikir scarcity mindset. Pola pikir selalu merasa kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam penelitian mereka menemukan bahwa ada namanya efek terowongan. Ketika orang sudah mengalami itu, dia bilang bahwa apa yang terjadi, ini penelitiannya ya. Penelitiannya mengatakan bahwa orang yang dalam scarcity mindset, yang terjadi adalah dia mulai rasa cemas, pikirannya dibajak, mengalami ketakutan berlebihan, akhirnya banyak mengambil keputusan yang salah dalam hidup dia. Karena diteliti orang-orang yang terjebak dalam hal ini, sebelum mereka masuk ke dalam terowongan ini, dia ngalamin penurunan IQ sebesar 13 poin. Iya, 13 poin. Itu seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Itu. Pernah ngalamin gak bisa tidur selama beberapa hari, gak usah seminggu lah ya. Berapa hari kita gak bisa tidur, kita bangun kan agak aneh ya, agak lain ya. Kita ditanya, gimana? Hah? Karena kurang tidur. Ketika kita kurang tidur berhari-hari, IQ kita bisa jeblok. Itu penelitiannya. Dalam Tuhan harusnya kita tidur nyenyak. Amin. Ini wajah-wajah tidur nyenyak ini. Hari ini saya nggak ngomong bola ya. Nggak perlu ngomong bola ya. Yang penting kita tahu Argentina masuk. Iya. Nggak perlu diomongin ya. Yang penting tahu Lionel Messi cetak 1 gol lagi. Sampai di mana tadi? Nah, IQ udah mulai jongkok. Nah, akhirnya ini yang membuat orang ketika dia merasa kurang, yang terjadi dia ngambil keputusan tidak seperti yang seharusnya. Yang tadinya dia tahu, contoh dia tahu bahwa aku tidak boleh nambah utang. Tahu dia, secara teori dia tahu. Tapi karena kecemasan dia masuk ke terowongan ini, maka yang terjadi dalam terowongan ini masalah semua. Aduh, aku nanti bisa begini, aku bisa begini. Tidak ada Tuhan dalam terowongan itu. Selama dalam terowongan itu, dia bergantung kepada pemikirannya sendiri. Akhirnya dia mulai berpikir, jadi gampang sekali hal-hal yang tadinya dia tidak pikirkan, dia mulai berpikir melakukannya. Tiba-tiba masuk, ting, iklan pinjaman online. Karena dia di dalam terowongan ini, dia tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Tapi karena di dalam terowongan ini, dia pikir inilah jalan keluarku. Yang tadinya dia gak berencana menambah utang, jadi malah bertambah utang. Akhirnya apa yang terjadi? Makin tidak efektiflah dia dalam memberi untuk Tuhan. Makin tidak efektiflah dia di dalam pelayanannya. Makin tidak efektiflah di dalam kehidupannya. Jadi terowongan ini bahaya. Ingat, ketika kita dalam ketakutan, gak bergantung sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita bisa masuk ke dalam terowongan itu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, brother sister, mari kita lihat bahwa Tuhanlah sumber perlindungan kita. Dia gak mau meninggalkan kita. Tapi ingat, hidup kita harus benar. Kita harus bergantung sama Dia. Kita harus keluar dari terowongan ini. Kita harus keluar dari terowongan ini. Bagi kita hari ini, anak-anak kami yang terkasih, keluarlah dari terowongan FOMO kalian. Kalau orang punya, aku harus punya. Kita takut kalau kita nggak punya. Itu termasuk salah satu terowongan hari ini. Keluar dari sana. Berdoa kepada Tuhan, atur waktu dengan baik, minta dibimbing, belajar dari orang yang sukses, dan selalu andalkan Tuhan. Itu adalah orang yang ngerti bahwa hidupnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, bagi kita yang ekonominya, temboknya sedang runtuh, keluar dari terowongan kita. Jangan lagi andalkan kekuatan kita. Jangan cepat-cepat cari
solusi sesaat. Jangan bergantung kepada hal-hal yang hari ini membuat kamu jalan keluar, tapi besok nambah lagi masalahmu lebih besar. Keluar dari terowongan itu. Minta dibimbing. Datang kepada Tuhan. Serahkan semua masalah kepada Tuhan. Jangan nunggu masalahnya sudah segunung. Masih kecil pun kita humble untuk minta dibantu. Berdoa kepada Tuhan kita. Rendah hati untuk belajar dari orang lain. Kerja keras. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Bagi kita yang hari ini sedang diberkati Tuhan lebih. Ingat, ada maksud Tuhan juga di balik itu. Keluar dari terowongan kita yang hanya memikirkan bagaimana kita bisa terus memperkaya diri. Tidak ada salah kita kaya. Itu pun berkat Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Jangan sampai kita masuk juga kepada scarcity mindset kita. Sebagai orang yang sedang memiliki banyak hal. Tetapi kita tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita hari ini, baik kita yang masih muda, kita yang sudah berusia, kita yang sudah punya anak cucu, semua kita bisa terjebak ke dalam scarcity mindset kita masing-masing. Mari kita keluar dari itu dan andalkan Tuhan kita, karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Ada amin? Menjadi orang percaya itu tidak membuat kita luput dari terowongan hidup. Tetapi iman memanggil kita untuk tidak menetap di dalam kecemasannya, melainkan berjalan menembusnya. Hari ini percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti apa yang diimani oleh seorang Daud, bahwa hidup benar kita hari ini mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal yang kedua, ayat yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Hari ini kita orang Sumatera Utara sangat relate dengan ayat ini ya. Karena bagi kita adalah yang penting anak cucu. Sampai ada lagunya ya. Mau saya nyanyikan? Gak usah, minggu depan Pak Yudi nyanyi lagi. Kita sangat mementingkan anak cucu kita. Hari ini Tuhan ngajarin Daud dalam Mazmurnya mengatakan bahwa orang benar itu dia dalam hidupnya dia melayani. Dia bilang dia menaruh belas kasihan. Mari kita bedah dua ayat ini, dua kata ini. Belas kasihan dan memberi pinjaman. Belas kasihan, menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan itu, kasihan kali ya. Bukan itu. Menaruh belas kasihan itu kata yang digunakan adalah chonen atau dari akar kata canan. Canan itu dari kata chen, artinya anugerah. Jadi orang yang menaruh belas kasihan, orang yang melayani, orang yang mengasihi orang lain, itu karena dia tahu bahwa dia sudah dapat dulu dari Tuhan, anugerah. Dia dapat chen dari Tuhan, lalu kemudian dia juga berbuat baik, menaruh belas kasihan, canan. Canan itu sendiri, dari perspektif masa itu, yang dilakukan adalah ketika seseorang itu membungkuk atau merendahkan dirinya ketika dia menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Jadi ketika ada pengemis, maka canan itu bukan lempar koin, ping, itu gak canan. Itu caya ya, caya ya. Dia menari lihat orang menderita. Canan, ketika dia lihat orang menderita, dia akan membungkuk dan memberi. Ini canan. Prinsip orang Yahudi, dia tahu bahwa saya memberi karena Tuhan menganugerahkan kepada saya. Mereka sangat mengutamakan persaudaraan. Karena itu kata memberi pinjaman itu bukan hutang piutang. Karena kita tahu mereka sangat anti dengan namanya utang piutang. Kenapa? Karena utang piutang bisa merusak persaudaraan.
Dan ini masih sangat relevan sampai hari ini. Bayangkan kalau kita saling utang piutang. Rusak persaudaraan. Hari ini waktu mengutangi, gampang. Begitu tunggu, seminggu kubayar katanya. Seminggu kubalikin ya. Nah, hari keempat, hari kelima itu sudah mulai krusial itu. Apalagi hari keenam. Hari keenam udah mulai gak kelihatan dia. Besok ketemu, dia memanfaatkan luasnya ruangan. Nampak dari sini, dilihat dari sini, dia balik sana. Dia ke sana, dia ke sini. Habis itu persaudaraan jadi rusak. Kata di sini yang digunakan adalah mengikatkan diri bersama atau memindahkan peluang. Itu maksud memberi pinjaman. Di dalam kebudayaan orang Yahudi, karakter itu sangat penting. Jadi gak bisa kita hari ini berharap bahwa kita layak dibantu. Gak gitu deh prinsipnya. Saya layak dibantu, saya harus ditolong. Gak begitu. Tapi prinsipnya adalah gimana saya nolong orang. Karena ketika saya nolong orang, saya percaya Tuhan akan memperhatikan saya. Ketika saya butuh bantuan, Tuhan akan nolong saya. Gak tahu melalui siapa. Saya tidak akan bergantung sama orang. Tapi Tuhan akan nolong saya. Tapi ketika saya bisa nolong, saya akan nolong orang. Nah itu prinsipnya. Jadi bukan karakter bahwa saya harus ditolong. Kalau saya bisa nolong, saya akan tolong. Itu adalah prinsip memberi pinjaman. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini bagaimana kita mempraktekkan canan ini dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita kelak, Tuhan yang akan protek semua. Tuhan yang akan lindungin kita. Anak cucu kita pun Tuhan akan lindungi. Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja adalah tempat pertama mempraktekkan canan dalam hidup kita. Baru kemudian kita keluar. Artinya apa? Tuhan mau ketika kita memberi, bukan karena kita hebat, tapi karena kita membungkuk kepada Tuhan. Praktek pertama kita datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan hari ini ngajarin di gerejanya kok harus memberi gitu? Karena Tuhan ingin lihat, apakah engkau menghargai anugerah yang kuberikan? Seberapa kamu respect dengan anugerah itu? Dan bagaimana kamu respect ketika memberinya? Bukan karena kekuatan kamu, tapi karena kamu mau canan di hadapan Tuhan. Membungkuk dan merendahkan diri. Semakin hebat pemberian kita, semakin kita harus membungkuk di hadapan Tuhan. Semakin besar kita memberi, semakin hebat kita melayani di gereja, semakin membungkuk kita di hadapan Tuhan. Hari ini penting bagi kita juga yang pelayanan, jangan kita merasa hebat karena kita sudah melayani. Tantangan terbesar adalah bagi petugas mimbar, pengkhotbah juga. Tantangan terbesar semakin kita melayani, semakin kita harus canan di hadapan Tuhan. Karena semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Dua hal ini menjadi poin saya. Poin yang pertama adalah protecting, itu dari Tuhan. Bagian kita adalah giving. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah senantiasa memberi. Dia memberikan anugerahnya bagi kita. Karena itu kita perlu memberi di hadapan Tuhan. Dua hal ini kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka itulah artinya kita akan hidupi. The righteous will never be forsaken. Kita tidak akan pernah ne'azaf. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang protek kita. Mari kita semangat tuh hidup benar. Amin. Ada hal kita salah, gak apa-apa. Kita minta ampun, kita minta maaf. Kita berjuang untuk Tuhan. Dan tidak ada pernah ruginya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan akan terus menganugerahkan kepada kita. Supaya kita canan. Supaya kita giving dan senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.